Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar, Nak? Baik. Ya, sudah di dalam kelas semua? Sudah. Ada yang masih belum nggak? Sudah. Kalau sudah, sekarang coba dilihat di sekelilingnya masih ada sampah tidak? Kalau ada, silakan dibuang dulu agar kelasnya terlihat bersih dan belajarnya bisa kondusif. Ya, silakan diambil, kalau ada dibuang di tempat sampah. Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang Dito ke kelas, silakan dipimpin doa. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dito. Sekarang udah ya. Kalau sudah, Ibu akan mengabsen hari ini. Ada yang tidak hadir, Nak? Siapa yang tidak hadir? Reina kenapa? Sakit. Reina sakit. Ada lagi selain Reina? Adelia kenapa? Alfa. Izin apa izinnya? Bepergian. Baik, kelas 94 sudah terpampang di depan, Nak. Tampilan LCD Bu sudah terlihat belum? Sudah. Hari ini kita akan masuk materi baru yang berbeda dengan minggu lalu, tetapi masih dalam bab transformasi geometri dengan subbabnya terbaca nih ya, yaitu tentang apa, Nak? Akurasi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal. Titik asal O 0,0. Jadi, masih ingatkah kalian dengan materi simetri lipat? Masih ingat? Kelas berapa coba simetri lipat? Kelas 7 ya, betul. Kelas 7 di materi paling terakhir di bangun datar, enak ya. Bahwa bangun datar itu masing-masing memiliki simetri lipat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Garis pencerminan akan menjadi sumbu simetri. Berikut ini ilustrasi untuk melukis bayangan dari suatu objek dengan menggunakan simetri lipat. Jika segitiga di bawah ini kita refleksikan atau kita apa tadi? Refleksi? Kita cerminkan. Jadi segitiga ini mau kita cerminkan loh terhadap garis ini nih. Garis di depannya. Kira-kira hasil gambar bayangannya kayak mana sih? Coba siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Kamu. Ya silakan Grace maju ke depan. Langsung saja di situ ya di layarnya. Untuk tujuan pembelajarannya ini kan secara garis besar kompetensinya. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat bayangan hasil refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik asal O 0,0. Jadi refleksi itu nanti ada banyak macam, Nak. Sekitar ada 7. Nah hari ini kita hanya khusus menjawab di 3 yang terhadap sumbu X, sumbu Y, dan Titik O. titik asal. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini kalian akan Ibu berikan LKPD. Itu akan ada presentasi, diskusi, dan mengerjakan evaluasi. Evaluasinya ada 2. Nah, pertama ada orang yang sukses. Iya, yang tidak gagal. Saat kita mengalami kegagalan, kita tidak sebaiknya hanya berhenti untuk bertindak, namun kita harus mampu bercermin dari kegagalan itu, mencari penyebabnya, mengoreksi diri kita, dan merencanakan cara agar kegagalan tersebut tidak terulang. Itu ya Nak, motivasi pagi ini. Terus manfaatnya, salah satu contoh manfaat refleksi yang bisa kita lihat, yang kan air yang jernih, seorang fotografer bisa menggunakan refleksi air sehingga dapat menghasilkan hasil foto yang baik atau yang indah. Seperti ini contohnya.
Baik anak-anak, sebelum kita memulai diskusi, gua akan memberikan pretest dulu sesuai kesepakatan di awal. Siapkan kertas 1 lembar, bekerja secara masing-masing, diberi nama. Masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD. Nanti LKPD-nya harus kalian kerjakan. Pertama, kalian tulis identitas anggota kelompokmu. Siapa saja. Soalnya udah jadi satu kan ini tadi. Ya, silakan dibagi. Bagi yang sudah menyelesaikan identitas kelompok, disimak masalah yang pertama atau aktivitas 1. Sudah ketemu semua nak? Ya. Terpampang seperti ini bukan masalahnya atau aktivitasnya? Ya. Silakan yuk kita simak sama-sama. Tidak ada kelompok yang ngobrol. Coba perhatikan ke depan. Pak Arif adalah seorang pekerja kantoran. Sebelum berangkat ke kantor, ini maksudnya Pak Arif ya, selalu bercermin. Ini hasil bayangannya. Pertanyaannya, bagaimanakah bentuk bayangan Pak Arif di cermin? Untuk mengetahui bagaimana bayangannya, amati gambar di atas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Jika ada yang kurang jelas dari LKPD-nya, boleh tunjuk tangan, tanya ke Ibu. Ada permasalahan? Ya, kalau juga kenapa nak? Kenapa? Sudah nanti di depan isi aja pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan? Aman? Jelas? Ya, lanjut ya. Kali bagi tugas ya nak ya. Kan banyak sekali aktivitasnya, ada 4 Ibu. Pegang masing-masing ya. Tuh, ada banyak titik ya. Dari A sampai E mungkin. Kamu disuruh mencari koordinatnya, posisinya A. Contoh A ini kan di sini ada. A ini 3,4. Dari mana Bu 3,4? X-nya 1 2 3 kan 3. Y-nya berapa? Itu kotaknya 1 2 3 4. Nah, maka ditulis A 3,4. Bisa dimulai? Satu. Agak mundur Pak I, sebelah sini biar kelihatan. Kemunduran mana? Tepuk siang, tepuk malam. Pokoknya tegar ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak Is. Tepuk tangan buat kita semua. Dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang sudah dijelaskan tadi. Baik, itu pertanyaan pertama ya. Tadi masih masalah 1, Pak Arif yang tadi bercermin ya. Kira-kira bagaimana sih bayangan Pak Arif itu di cermin? Silakan dijawab kelompok 2. Dibacakan boleh, ditulis boleh. Dibacakan aja ya mungkin ya biar cepat. Yang lain menyimak ketika ada jawabannya berbeda boleh berpendapat. Bu, saya tidak sama dengan kelompok 2. Boleh nanti ya. Silakan tegar ya. Bentuk, Agak maju nah ke sini. Ya. bentuk dan ukuran bayangan Pak Arif sama dengan bentuk ukuran aslinya. Ya, pertanyaan yang pertama, bayangan yang dihasilkan bagaimana? Sama nggak dengan objek aslinya? Sama. Jadi kalau kita bercermin ya, gambarnya ya kita sama ya. Baik, betul ya. Titik B semua disimak. Kita koreksi pekerjaan dari kelompok 3. Lain yang berbeda? Dari aktivitas yang kedua atau masalah kedua, jawaban kelompok 3 seperti itu. Apakah hasil kelompokmu berbeda dengan kelompok 3? Sama semua. Oke, tepuk tangan buat kalian karena titik awalnya X, Y, terus dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya adalah X, min, Y. Artinya yang berubah di sini siapa? Y. Ya, koordinat Y-nya menjadi negatif. Bandingkan hasil diskusi kelas dengan jawaban kelompokmu. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Jadi dari beberapa hasil diskusi ya tadi dari kelompok Dito sama kelompoknya si Rofi, kalian harus membandingkan apakah hasil diskusi kelas berbeda dengan jawaban kelompokmu secara keseluruhan? Yakin? Pasti adalah yang berbeda-beda dikit ya. Ya, selagi itu masih benar itu boleh. Ya. Terus yang kedua, jika berbeda adakah yang salah dengan jawabanmu? Ada 3 kelompok yang salah? Ada? Dari diskusi ini, buatlah kesimpulan dengan mengisi tabel berikut. Ada tabel yang harus kalian isi terkait pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang akan menjawab, maju.
Oke, yang terakhir. Baik, terima kasih Bimo. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita bahas bersama-sama jawaban dari Bimo. Betul tidak yang dijawab Bimo? Betul. Yaitu X, Y. Berarti yang berubah siapa di sini? Hanya Y-nya saja menjadi negatif. Yang kedua, kalau sumbu refleksinya ibu rubah menjadi sumbu Y, berubah jadi apa nih? Kalau X, Y? Ya, artinya yang berubah di situ koordinatnya siapa? X menjadi negatif. Dan yang terakhir, kalau dia pencerminannya terhadap titik asal atau 0,0, hasilnya adalah berubah semua ya. Kalau ininya 0,0 jadi negatif. Paham semuanya? Simpulan lain yang kita dapat pembelajaran hari ini apa saja? Silakan tunjuk tangan. Ya, Miss, ya silakan. B. Jarak titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. C. Titik objek sama dengan tinggi bayangan. Baik, Mesia mengatakan pengertian pencerminan dan sifat-sifat pencerminan. Kita lihat apakah sama jawabannya Mesias dengan kesimpulan yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini tadi yang dijawab sama Bimo ya. Ibu ulang lagi, pertanyaan lagi. Kalau sumbu X hasilnya adalah X. Ya, kalau yang terhadap sumbu Y? Ya, terus kalau yang dari 0,0? Min X, min. Untuk menghafal tiga hal ini sangat mudah tidak? Jadi hari ini kalian pulang dengan membawa suatu ilmu baru terkait dengan pencerminan. Kalian akan melanjutkan post-testnya tadi. Post-test tadi kan masih banyak yang berisi tuh. Sekarang setelah belajar harusnya lebih baik dong dari yang tadi, ya enggak? Ya, silakan kembali dikerjakan. Ibu bagikan lagi kelompok 5, kelompok 6 cinta mana? Kelompok cinta silakan bagikan ke temanmu nak. Kelompok 3 Stella. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini, yang pertama sudah terlihat kan di depan? Hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu baru tentang apa? Refleksi. Sumbu refleksinya apa tadi? Ada berapa? Yang terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, koma, gitu ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang tidak dengan belajar berkelompok seperti ini? Jadi kalau gitu setelah kita merefleksi kegiatan hari ini, kalian akan melanjutkan materi untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya, yaitu masih bab refleksi, tetapi sumbunya sudah tidak X, Y atau 0,0 lagi ya, yaitu terhadap garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X dan seterusnya. Bisa kalian buka atau intip-intip dulu dari internet, dari buku cetak ya. Terus nanti ibu akan, tentu saja ada hal yang masih sulit. Gak mungkin kita selalu ingat kan ya. Nah, kalian bisa mengembangkan materi khusus hari ini dengan membuat rangkuman di buku. Silakan kita dititipin doa lagi, kita tutup pelajaran hari ini. Mari kita ambil pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Ibu Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.